Saya mau tanya Pak Ustadz, ini Apa tuh? Pak Ustadz bikin tema di situ Kristen ajaran sengketa. Saya mau tanya ini, Apa tuh? sengketa masalah apa? Banyak. Apa yang mau disengketakan? Sengketa masalah denom, sengketa masalah pemahaman ketuhanan, sengketa ajaran Yesus dengan Paulus. Terus juga sengketa baru-baru ini sengketa masalah donasi itu sesama Kristen. Tapi itu nggak usah, saya nggak mau urus uang orang kan gitu. Ya, pada waktu itu malaikat bicara kepada Yusuf dan Maria untuk menyingkir ke Mesir. Jadi tidak berhasil. Itu rencana pembunuhan. Tetapi kita tahu bahwa Yesus sendiri di kayu salib, dia tidak menyerahkan nyawanya kepada iblis. Tapi dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa di sorga. Baik. Jadi kayak gini. Itu kan salah satu yang dibawa Yohanes 8. Tapi ada ayat lain yang dibawa juga. Yohanes 13 nomor 2. Gitu. Yohanes 13 nomor 2. Ya itu saya belum ikutin yang Yohanes 13 nomor 2. Itu bunyinya apa? Di situ kan iblis ya menghasut Yudas untuk mengkhianati Yesus. Dibisiki oleh iblis itu Yudas untuk mengkhianati Yesus sehingga terjadi penyalipan. Di ayat lainnya juga iblis itu sampai memasuki diri Yudas gitu. Dirasukinya itu Yudas. Jadi awal mulanya dari iblis gitu, karena bisikan iblis. Jadi gini Pak Yusuf. Jadi di Alkitab itu, kalau kita perhatikan di Alkitab itu, ya ada nubuat yang sifatnya positif, ada nubuat yang sifatnya negatif. Manusia punya kehendak bebas. Punya kehendak bebas untuk memilih menggenapi nubuat yang positif atau negatif. Mengenai Yudas, Yudas memilih untuk menggenapi nubuat negatif. Makanya mengenai Yudas, Tuhan Yesus sendiri bicara tentang Yudas berhubung dengan penyerahan. Dia menyerahkan Yesus Kristus dalam Matius 26 ayat 24. Itu anak manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia, akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Gitu. Jadi Yudas itu menggenapi nubuat negatif. Jadi gini ya, kalau menggenapi nubuat negatif itu Yesus membiarkan gitu. Mengizinkan. Artinya gini. Mengizinkan. Karena manusia itu punya kehendak bebas, tidak menghendaki tapi mengizinkan. Baik, itu dari sisi Yudasnya. Tapi kan Yesus mengetahui itu. Yudas itu dirasuki iblis. Kenapa Yudasnya kagak ditolong? Sebenarnya Yudas itu sudah ditolong berulang-ulang kali. Hanya Yudas itu tidak mau percaya. Yohanes 6 ayat 64. Ya, Yohanes 6 ayat 64. Jadi di dalam Injil Yohanes 6 ayat 64. Dia bilang dari awalnya Yudas itu tidak percaya. Kayak gimana? Saya mau dengar dulu penjelasannya ya. Kawan-kawan Kristen yang mau diskusi juga ya silakan untuk meminta naik dulu, antri dulu ya. Satu orang setidaknya kan dari Kristennya ya diskusinya setengah jam. Paling lama kan 45 menit gitu. Ya. Yohanes 6 ayat 64 bilang, tetapi ada di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang menyerahkan dia. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang menyerahkan dia. Itu Yudas. Karena Yudas itu tidak pernah bertobat. Diberi kesempatan, dia tidak pernah percaya dan bertobat.
Bentar, bukan Dia tahu, dia tahu, tetapi Yudas ini punya kehendak bebas, maka diizinkan. Sama seperti Adam dan Hawa, ya, jatuh di dalam dosa. Pada waktu makan buah itu Allah tahu, tapi Allah izinkan. aneh. Karena- Aneh juga, Pak. Ya aneh juga jadinya Ya, karena- pemikiran saya. Nah, begini, Allah izinkan karena manusia dicipta dengan kehendak bebas. Manusia ini kan bukan robot, tapi diberikan kehendak bebas, dikasih pilihan. Nah, kalau robot kan dikendalikan, tapi manusia kan diberikan kehendak bebas, gitu. Baik. Itu pilihan. Kalau kehendak bebas ada pada diri manusia. Sekarang saya mau tanya, kalau di iblis? Iblis juga kan, iblis itu kan tadi di dalam iman Kristen, iblis itu adalah malaikat. Malaikat Ya yang punya jatuh. kehendak bebas atau tidak gitu? Ya, dia punya malaikat yang jatuh, dia diberi kehendak bebas, lalu malaikat itu memilih untuk melawan. Ah, Nah, untuk melawan, malaikat itu memilih untuk melawan, melawan Allah pencipta semesta, maka malaikat itu dibuang ke bumi. Malaikat yang dibuang itu namanya setan. Setan itu bahasa Yunaninya satanos, artinya musuh. Musuh Oke. Allah. Itu malaikat, mereka itu malaikat tadinya. Nah, iya, kalau itu saya juga tahu ya di Bible kayak gitu malaikat jatuh. Cuma yang jadi janggal itu kayak gini. Ya, Yesus ini membiarkan kelakuan iblis gitu loh. Heran saya. Udah tahu kan iblis itu musuh manusia, apalagi kan dengan Tuhan dia itu melawan iblis itu dengan Tuhan kan kayak gitu. Dan Tuhan nggak akan membiarkan kelakuan iblis, makanya dia memberikan petunjuk. Ini Yesus membiarkan iblis berkelakuan ya sampai-sampai mencelakakan dirinya sendiri. Apa Yesus ini sekongkol kah dengan iblis? dia sebenarnya tidak membiarkan iblis. Tapi kan jelas di Matius 26 itu dia sudah memperingati anak manusia memang akan diserahkan, tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia diserahkan. Nah, itu satu pernyataan dan peringatan gitu. Tetapi Yudas kan tetap memberi hatinya supaya dikuasai iblis. Yudas memberi seperti- hatinya supaya dikuasai iblis. Iya, karena- Lalu itu diizinkan oleh Yesus. Izin, tapi tidak dikehendaki. Janggal jadinya. Nah, Iya janggal. Masa Tuhan mengizinkan kelakuan iblis sih? dia diizinkan. Tidak masuk akalnya di Termasuk- situ. Maksud gini, itu diizinkan karena apa? Manusia itu dicipta dengan kehendak bebas. Jadi misalnya Pak Yusuf PI punya anak, ya, dia punya anak, ingin melakukan sesuatu yang berlawanan dengan keinginan Pak Yusuf, ya. Tapi karena dia sudah dewasa, maka diingatkan, silakan, tetapi konsekuensi tanggung sendiri. Nah, itu namanya diizinkan. Itu, Ya, tapi tidak dikehendaki. Itu Kalau contoh itu perbedaan kan- diizinkan dengan dikehendaki. Kalau itu kan dari manusia ada kehendak bebas dan manusia bertanggung jawab atas yang ia lakukan. Itu betul gitu. Pertanyaannya ini dari iblisnya gitu loh. Kok dibiarkan Tuhan gitu loh? Hah? Apa Ya, coba kalau kita lihat waktu di Taman Eden ya, ular dengan Tuhan. Tuhan tidak mengizinkan, jangan kau makan tuh kata Tuhan. Kalau kau makan akan mati. Kan kayak gitu. Dicegahnya rayuan iblis. Ini Tuhan membiarkan kelakuan iblis dalam diri Yudas pula. Janggal kali gitu loh, bertentangan ini- gitu loh, Pak. Nah, justru Pak Yusuf PI ini yang salah. Di kejadian itu, waktu iblis datang menggoda Hawa, ya, menggoda Hawa, dan kemudian Hawa makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, Adam dan Hawa, itu diizinkan. Kan diizinkan iblis menggoda. Diizinkan iblis menggoda, oke. Ya, diizinkan menggoda, menyesatkan Hawa,
dan Adam dan Hawa di Taman Eden itu diizinkan. Enggak dicegah Tuhan gitu. Tuhan mencegahnya dengan apa? Dengan memberikan perintah, peraturan, larangan. Jadi dikasih, karena manusia ini punya kehendak bebas. Dikasih perintah, semua pohon dalam taman ini bebas kamu makan. Peraturan, perintahnya itu, baik. peraturannya. Ya. Tetapi mengenai pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, jangan kamu makan. Nah, itu kan waktu di zaman dulu dicegah Tuhan toh, betul? Ya, maksudnya itu perintah. Nah, Yudas pun sebelum dia melakukan tindakan itu sudah diingatkan berulang-ulang kali. Bentar. Ini masalahnya jadi bingung saya. Dulu Tuhan mencegah ya kelakuan iblis. Tiba-tiba ya yang namanya Tuhan Yesus yang jadi manusia ke muka bumi, yang dituhankan oleh umat Kristen, tiba-tiba tidak mencegah kelakuan iblis gitulah. Waktu dia membisiki Yudas. Pak Yusuf PI. Pak Yusuf bilang di zaman dulu iblis dicegah oleh Tuhan. Pertanyaannya, kalau pemikiran Pak Yusuf seperti itu, kalau iblis dicegah oleh Tuhan, lalu mengapa manusia jatuh dalam dosa? Lah, kalau manusia jatuh dalam dosa itu kan pilihan manusianya toh. Sama seperti Yudas. Kalau Yudas kan gini, iblis itu kan hanya membisiki toh ya, membisiki. Ketika membisiki itu nggak ada pencegahan gitu dari Tuhan atau Yesus. Sedangkan waktu iblis ular membisiki Adam, ada pencegahan dari Tuhan. Adam, jangan kau makan buah itu. Kalau kau makan, kau akan mati. Jadi ketika Yudas dibisiki iblis, nggak ada pencegahan dari Yesus, dibiarkan Yesus. Pencegahan itu, peraturan, perintah, dan larangan itu diberikan sebelum Adam dan Hawa makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Di kitab Kejadian pasal 2 itu dikasih tahu dulu, diingatkan dulu. Nah, pada waktu manusia itu digoda oleh iblis, disesatkan oleh iblis, diizinkan. Tidak ada bilang, jangan. Allah tidak datang bilang, jangan makan. Tidak. Tapi diizinkan. Nah, ini Kejadian pasal 3 nih, saya bacakan kronologi kejatuhan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan. Jadi itu untuk peristiwa iblis berupaya untuk menghasut atau menyesatkan Hawa, kemudian Hawa makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat bersama Adam, mereka jatuh dalam dosa. Sama seperti posisi Yudas, sebelumnya sudah diperingatkan. Ya, apa yang diperingatkan Yesus? Maksudnya ketika bersama dengan Yesus sudah memperingatkan bahwa tiap-tiap orang akan menanggung konsekuensi dari tindakannya. Ya, tahu. Lalu apa tindakan Yesus ketika iblis merasuki dan membisiki Yudas padahal Yesus tahu? Jadi maksudnya Yudas itu telah memberi dirinya untuk dipakai iblis. Jadi itu Yudasnya. Yang saya tanyakan, apa tindakan Yesus ya ketika Yudas dibisiki dan dirasuki iblis? Ya tadi saya katakan diizinkan karena Yudas. Ya, aneh, Pak. Aneh gitu. Ya karena Yudas telah memberi dirinya untuk dipakai oleh iblis, disesatkan oleh iblis. Sama seperti Adam dan Hawa. Sama seperti kasusnya begitu. Kasusnya sama saja. Jadi Adam dan Hawa pada waktu dihasut oleh iblis untuk makan buah terlarang, apakah tindakan Allah di situ? Allah izinkan. Makanya mereka makan itu dan mereka jatuh dalam dosa. Heran saya, masa Tuhan macam apa mengizinkan kelakuan iblis gitu lah? Ya karena bukan manusia dicipta dengan kehendak bebas. Sekarang gini, menurut Pak Ustadz PI, kalau ada
ada orang yang hari ini menolak kebenaran, ya, tindakan apa yang dilakukan sehingga orang itu tidak menolak kebenaran? Nah, saya hanya memperingatkan. Itu tindakan sama saya. seperti itu. Memperingatkan Maksudnya, dia agar apa yang dia lakukan itu salah, kan kayak gitu. Dari Nah. pihak pencipta, dari pihak Ya. pencipta Dia kan memberikan petunjuk. Lalu kenapa ada orang yang pada akhirnya binasa? Ya, karena kehendak bebas dia sendiri itu. Nah, itu sama dengan Yudas. Nah, Gampang beda, itu. salah. Yang saya gampang. maksud kayak gini, Pak. Yudasnya oke punya kehendak bebas. Waktu iblis ya membisiki Yudas dan merasuki Yudas, Yesus itu tahu Yudas itu dibisiki iblis dan dirasuki oleh iblis. Tindakan apa yang dilakukan oleh Yesus? Kan sudah Nggak jelas, ada. Yesus sudah katakan di Matius 26 ayat 24. Yesus katakan, anak manusia memang akan diserahkan. Oh, itu Tetapi sebelumnya, Pak. celakalah, ya, Sebelumnya. tetapi celakalah yang olehnya anak manusia diserahkan. Jadi sudah diberi peringatan. Kalau peringatan itu sebelumnya oke, saya tahu. Waktu ketika terjadi iblis membisiki Yudas, waktu iblis merasuki Yudas, waktu itu apa yang dilakukan oleh Yesus? Membiarkan aja gitu kelakuan iblis. Mengizinkan karena Yudas punya kehendak bebas. Nah, inilah Pak, mengizinkan ini Karena Tuhan yang gini. aneh ini. Bukan Tuhan yang aneh, izinkan. Iya. Ada Masa satu- Tuhan mengizinkan ada satu- kelakuan iblis gitu loh. Diizinkan karena Yudas gini, Mas. Diizinkan karena Yudas memilih untuk dipakai oleh iblis. Nah, Lain misalnya ada halnya satu gini, kasus. Pak. Lain halnya gini, iblis udah izin kepada Tuhan. Aku rasuki Yudas. Kan ada pembicaraan loh. Lalu diizinkan oleh Tuhan. Oke, kau masuki Yudas. Tapi ya kayak gimana? Kalau tahu juga mencelakakan dirinya, apakah Tuhan akan mengizinkan bahwa ya iblis ini membisiki Yudas untuk mencelakai Tuhan? Nah, Bingungnya di situ, Justru- Pak. Justru pernyataan Pak Yusuf P ini memposisikan Tuhan sebagai dalam kejahatan. Nah, artinya kan akhirnya Yudas binasa. Jadi tidak pas itu posisinya seperti itu. Karena gini, Allah tidak menghendaki seorang pun binasa. Tetapi hari ini ada orang binasa itu karena diizinkan. Diizinkan kenapa? Ya karena manusia punya kehendak bebas. Ya, artinya diizinkan Tuhan dong kalau kayak gitu si iblis ini. Iya, jadi gini. Memang gini. Kalau posisi Yudas itu, dia sudah menyerahkan dirinya untuk dipakai oleh iblis. Nah, walaupun sudah diperingati sebelumnya, dia tidak bisa menerima. Tetapi beda dengan Petrus. Petrus itu pernah dihardik. Nah, karena Petrus tidak menyerahkan dirinya untuk dipakai iblis, maka Petrus sadar. Tapi Yudas itu sudah tidak bisa sadar lagi, karena dia sudah menyerahkan hatinya untuk dipakai iblis. Nah, saya kasih contoh mengenai Petrus. Petrus pernah berupaya untuk menggagalkan penyaliban Yesus dalam Matius pasal 16. Nah, ini Matius 16. Ya, ayat 21 sampai 23. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Petrus itu masih memberi, artinya di dalam kehendak bebas Petrus, dia masih ada keberpihakan terhadap kebenaran. Makanya dia masih bisa disembuhkan. Kalau Yudas itu sudah parah, tidak bisa disembuhkan lagi. Berat ini Pak, berat serius. Berat.
Iya, berat ya teman-teman. Masa Tuhan mengizinkan untuk membunuh dirinya sih? Tuhan mengizinkan untuk bukan gini. Ah, Yang diizinkan itu adalah perilaku Yudas. Tuhan tidak pernah izin untuk membunuh dirinya, mana ada? nah, memangnya Tuhan nggak tahu kalau perilaku Yudas itu akan membuat diri Tuhan itu celaka? Nggak tahu Tuhannya? Perilaku Yudas itu gini loh sebenarnya. Mengenai Yudas, mengenai nubuatan bahwa Yesus akan dijual dengan harga 30 keping perak, itu sudah disampaikan di dalam kitab Perjanjian Lama. Di dalam kitab Zakaria. Itu sudah nubuat. Artinya kalau Yudas itu adalah seorang rasul, dia harus paham bahwa ada nubuat yang negatif seperti ini. Tetapi karena Yudas itu tidak cinta kebenaran dan menurut penjelasan Alkitab, dari mulanya dia tidak percaya. Nah, orang tidak percaya ini bagaimana? Hatinya sudah membeku, mengeras, gitu. Walaupun diingatkan, dia tetap memilih untuk berpihak pada iblis. Kan sudah diingatkan, sudah dicegah sebelumnya, tetapi dia tetap ngotot dengan pilihannya. Maka Yudas menikmati pilihannya. Yaitu apa? Ya, Yesus katakan, orang seperti Yudas lebih baik tidak dilahirkan dari rahim ibunya. Masih janggal sih bagi saya, tapi nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Kalau saya ulang-ulang ya pasti ke situ-situ juga, puter-puter ya kan gitu. Betul. Lebih baik nggak usah diperpanjang kalau kayak gitu. Cuma masih heran aja saya gitu. Saya mau tanya Pak Ustadz, ini apa tuh? Pak Ustadz bikin tema di situ Kristen ajaran sengketa. Saya mau tanya ini. Apa Sengketa masalah apa? Banyak. Apa yang mau disengketakan? Sengketa masalah denom, sengketa masalah pemahaman ketuhanan, sengketa ajaran Yesus dengan Paulus, terus juga sengketa baru-baru ini sengketa masalah donasi itu sesama Kristen. Tapi itu nggak usah, saya nggak mau urus uang orang kan gitu. Ya,